Ada banyak cara untuk berbisnis, namun tidak semua cara yang digunakan efektif. Jadi, kita mulai bangun bisnis dari nol dengan planning seminimal mungkin. Bisnis yang bagus adalah yang kita lakukan secara cepat, dapat feedback, dan diulangi terus. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada satu pertanyaan. Apa itu bisnis? Kalau secara definisi, bisnis merupakan suatu organisasi untuk mencari profit dengan menjual jasa atau produk. Jadi di sini kuncinya hanya ada 3, organisasi, profit, jasa atau produk. Bisnis itu harus memiliki organisasi. Jadi bisnis itu bukan bisnis kalau kita tidak memiliki organisasi. Misalnya content creator atau freelance itu bukan bisnis, tapi lebih ke self-employment. Kita menjual jasa, jadi bisnis itu contohnya restoran yang ada karyawan dan waiter. Kita bangun agensi yang ada developernya, ada desainernya, atau ide bisnis yang ada produk atau barangnya. Jadi sebelum mulai bisnis, ini tahapannya. Kita perlu tahu kita mau bangun bisnis apa. Ada banyak step dari bisnis, namun saya hanya gunakan 3, produk, marketing, dan operation. Yang pertama produk. Jadi setiap produk harus ada apa yang kita tawarkan ke orang. Dan produk ada 2 kategori, goods dan service. Goods bisa berupa barang fisik, makanan, minuman, dan barang. Sedangkan kalau service dalam bentuk jasa, misalkan kalian jual jasa desain. Namun saya lebih cenderung ke service. Kalau kita bahas produk, yang penting kita tahu offer yang kita tawarin ke orang, yang mungkin bisa dibeli. Gak perlu nunggu perfect atau nunggu yakin ini bakal laku, yang penting mungkin dulu. Ada satu hal yang selalu diperhatikan dari aspek produk, yakni unit economics. Sekali lagi, kata kunci dari bisnis itu adalah mencari profit, unit economics, atau bahasa simpelnya harga modal. Mau bentuknya barang atau jasa, misalkan kita menjual barang di harga 50.000, kita harus mastiin harga modalnya itu di bawah 50.000. Misalnya 30.000, 20.000. Inilah yang akan menentukan ke depannya bisnis kamu bisa gede. Contohnya, kalau kita menjual makanan seharga 100.000, terus modalnya itu 40.000. Nah, bahasa kasarnya itu makanya memiliki 40% COGS. Harga yang dibayar untuk menjual barang itu. Kenapa unit ekonomi ini penting? Karena ini kita mau jual barang harga 50.000 dan modalnya 30.000. Oke, untungnya 20.000. Unit ekonomis adalah suatu perhitungan ekonomis yang diupayakan untuk menambah pelanggan tetap ke dalam layanan yang kita punya. Ini membantu kita untuk mempunyai ruang bermain. Kalau kamu punya barang, kalau modal COGS-nya 40%, nanti kita bisa alokasikan ke depannya 20% untuk operasi, untuk bayar orang, dan 20% untuk marketing, dan 20% digunakan untuk perlengkapan. Nah, itu penjelasan singkat tentang produk kita. Siapin offer untuk barang atau jasa dan tentukan unit ekonomis. Yang kedua ada marketing. Marketing itu kita sebenarnya ngejual. Bisnis yang baru menurut saya, marketing itu lebih penting daripada produknya. Karena pada saat kita menjual, kita langsung dapat feedback dari customer. Misalnya, kita ngejual sesuatu seharga 50.000. Nanti customer bilang ke kita, oh ini produknya bagus, nanti kita akan beli lagi. Dan itu sebenarnya paling berharga untuk kita improvement, karena kita bisa aja mikir kira-kira produknya bagusnya di sini dan customer butuh ini. Tapi yang paling relevan adalah kalau customer yang langsung bilang ke kita butuh ini. Jadi sebenarnya marketing ada 2 tahap, yakni inbound dan outbound. Inbound itu kalian buat platform, kalian bikin sosial media atau pakai brosur dan lain-lain. Kalau outbound itu sifatnya mengejar target. Kalian kontak konsumen, misalkan kalian punya bisnis makanan nih, terus kalian tanya ke teman-teman kalian, ada yang mau beli nggak? Ada yang mau beli nggak? Jadi kita kejar mereka untuk beli produk kita. Yang ketiga ada operation.
Setelah kita sudah tahu mau jual produk apa, kita mau gimana cara jualnya, bagaimana cara kita biarkan bisnis ini beroperasi. Satu kata kunci yang paling penting dalam bisnis ini adalah pas kita membangun bisnis. Tadi kan salah satu kuncinya adalah organisasi. Pastikan kalian itu tidak berjalan sendiri pada setiap proses kalian menjual produk. Kalian harus berpikir untuk membuat sistem. Kalau di awal-awal misalkan nggak ada modal untuk bayar orang, nggak masalah. Tapi kita harus selalu punya mindset. Bisnis itu organisasi yang mencari profit dengan menjual barang. Dan operation ini harus dilakukan oleh orang yang baru memulai bisnis atau bahkan 1-2 tahun. Karena kita bisa dengan gampang terjebak kita akan kerja sendiri dan akhirnya bisnis tidak grow. Karena ini yang menentukan potensi kita membangun bisnis. Kita sampai di mana? Sebagai business owner, saya nggak mau spend waktu 80% dari waktu saya untuk operation. Kalau ada hal yang bisa membuat automate atau menggantikan tugas saya dalam menjalani bisnis, saya hire walaupun hasilnya tidak 100% seperti yang saya harapkan. Karena dengan cara ini, saya bisa lebih memanfaatkan waktu saya buat mengerjakan yang lain untuk memajukan bisnis. Seperti memperbaiki unit ekonomisnya, bagaimana cara menjual, dan lebih banyak tugas lainnya. Nah, sebenarnya simpelnya memulai bisnis dari nol itu cuma ada 3 bagian itu doang, yaitu produk, marketing, dan operation. Step pertama dari planning, jangan bikin planning terlalu banyak. Yang kedua, MVP minimum viable product, menjual secepat mungkin, gak apa-apa customernya cuma 2, 3, 4. Kita dapat feedback dan kita ulangi terus menerus. Itu cara saya membangun bisnis dari nol bahkan sampai ratusan juta. Oke, sekian belajar kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.